Selamat sore, bersama saya Monica Konado, CNN Indonesia News Report kembali hadir untuk memberikan Anda informasi yang menjadi sorotan hari ini. Kita ke informasi yang pertama, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu untuk pertama kalinya setelah sempat berseberangan dalam kisruh Partai Demokrat. AHY dan Muldoko bertemu dan bersalaman pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara hari ini. Kita ke informasi seputar pemilu 2024. Usai pemilu, Lembaga Survei Indonesia merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 yang mengalami penurunan. Berbanding lurus dengan banyak ditemukannya penghitungan suara ulang dengan dugaan penggelembungan suara. Cawapres 03 Mahfud MD mengatakan hak angket sangat boleh dilakukan dalam pandangannya sebagai ahli hukum. Ranah hak angket ada di tangan DPR dan juga partai politik. Melihat hasil penghitungan sementara, Partai Golkar berhasil meraih angka cukup tinggi dalam perolehan suara parlemen. Prestasi ini bisa menjadi alat negosiasi partai untuk menempatkan kadernya di kabinet mendatang. Meski kabinet Prabowo Gibran belum dibentuk, Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Fanta Bidang Pemilih Muda, Arif Roshid Hasan berharap banyak representasi anak muda yang akan ditugaskan dalam kabinet presiden dan juga wakil presiden hasil Pilpres 2024. Perang baliho hingga saling berbalas komentar di media sosial antara politisi Golkar Ridwan Kamil dengan politisi Nasdem Ahmad Sarwodi menghiasi lini masa sepekan terakhir. Hal ini seakan menjadi sinyal bahwa keduanya akan bertarung maju di Pilgub DKI November mendatang. Jembatan bambu penghubung desa... Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia News Report dan kita ke informasi terkait dengan sebuah bangunan rumah kontrakan di Jalan Jelambar Utama 4 Tanjung Duren, Jakarta Barat yang ludes terbakar. Diduga api muncul dari kebocoran pada tabung gas 3 kg. Sementara itu sebuah rumah di Desa Langinsari, Kecamatan Lembang, Minggu pagi luluh lantah akibat tabung gas 3 kg yang meledak. 5 orang penghuni rumah terluka parah, yaitu terluka bakar serius. Sebuah jembatan bambu penghubung dua desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur hanyut diterjang banjir. Ada pula di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, longsor susulan menimbun warga yang nekat melintas saat longsor ini terjadi. Sementara itu pasca banjir di Bandar Lampung, puluhan warga Kelurahan Raja Basa, Bandar Lampung yang terkena dampak banjir mulai membersihkan rumahnya. Pasca banjir yang melanda di kota Bandar Lampung, sesosok mayat tanpa identitas ditemukan tersangkut di pepohonan di pinggir sungai di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Diduga mayat tersebut merupakan warga yang tewas akibat terseret arus saat terjadinya banjir ini. Kita ke informasi berikutnya, seorang pelajar tewas setelah motor yang dikendarai bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan di Tuban, Jawa Timur. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, sebuah truk tanpa sopir menabrak warung. Menurut warga, sopir truk terjatuh karena kabin truk terbuka. Kita beralih ke informasi lain, seorang perempuan ditemukan tewas di kamar kontrakan di Tambora, Jakarta Barat. Pintu kamar korban terikat tali dari luar. Sementara di Kepulauan Riau, kapal kayu tenggelam dan 3 ABK diselamatkan oleh kapal lain. Operasi pasar kebutuhan pokok khususnya harga beras yang tinggi tidak bisa dilepaskan dengan stabilitas pangan nasional. Sebagai negara agraris, kita tidak bisa menutup mata mengenai masifnya peralihan lahan pertanian maupun kesejahteraan petani. Sedikit demi sedikit, banyak petani yang beralih profesi atau ditinggalkan. Ini tentu ironi, mengingat banyak intervensi pemerintah yang sebenarnya bisa menyelamatkan pertanian dari hulu hingga hilir, hingga stabilitas pangan dan juga harganya bisa terjaga. Saat ini sejumlah harga pangan mengalami kenaikan. Di Jakarta, Senin pagi harga cabai dan bawang merah masih terpantau tinggi. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, harga telur menembus Rp31.000 per kilogramnya. Sementara itu, operasi pasar guna menekan harga beras terus dilakukan oleh Bulog dan juga pemerintah setempat. Namun terbatasnya jumlah beras yang dijual membuat operasi pasar langsung diserbu oleh warga. Warga pun rela untuk mengantri sejak pagi hari. Namun panitia menyiasatinya dengan pemberian kupon dan pembayaran menggunakan kris. CNN Indonesia News Report segera kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda
Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia News Report. Mahalnya harga beras saat ini terus dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan juga mengatasi mahalnya harga beras dan sembako. DKPP Provinsi Jawa Barat menggelar gerakan pangan murah untuk menstabilkan pasokan dan juga harga pangan. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Lebih dari 15 kebakaran hutan terjadi di Victoria, Australia pada Minggu 25 Februari 2024. Sekitar 1.000 petugas pemadam kebakaran turun untuk mengendalikan api yang disebabkan cuaca ekstrim ini. Sebuah pesawat amfibi terbalik saat hendak mendarat di dekat pelabuhan Miami, Florida, Amerika Serikat. Masih pula di Florida, tepatnya di Cape Florida, sebuah pesawat mendarat darurat di perumahan akibat mati mesin. Ribuan boneka tradisional Jepang ditata rapi di anak tangga untuk menyemarakan festival Hinamatsuri. Adapun di Tehran, Iran, ada patung kapal raksasa yang dibuat dari 70.000 balon. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia News Report hari ini. Saya Monika Konado pamit, sampai jumpa.